Kali ini gue punya teman Bill. Dia punya segudang cerita horor dan dia akan mengambil salah satu nih untuk cerita horornya. Oke Bill, boleh langsung diceritain Bill? Ya, jadi gue sebenarnya bukan gue yang ngalamin. Di sini gue dapet cerita dari temen gue. Temen gue itu kerja di salah satu gardu pusat yang ngatur untuk pasokan listrik di wilayah Tangerang Selatan. PLN berarti nih. Nah, jadi dia kerja di PLN, dia bagian operator, namanya Aldi. Boleh kan ya gue sebutin namanya? Kali aja si Aldi nonton ya. Ya. Aldi, ini cerita lu gue angkat nih Di. Ya, makasih buat Aldi. Tadi gue juga udah izin, kata Aldi boleh diangkat Oke. ceritanya. Jadi si Aldi ini kerja di PLN sudah sekitar 2 tahun. Nah, salah satu tempat di sana yang paling serem itu adalah gardu di mana buat masukin listrik ke wilayah-wilayah kecamatan, kelurahan yang ada di Tangerang Selatan. Nah, pada waktu malam itu, tepatnya kalau dia cerita benar-benar itu dia bilang 1 suro. Oh, maaf. Pas malam 1 suro, Bangkitlah Suketi. itu udah bener. Kalau menurut gue itu kan hal yang banget paling serem lah, kalau menurut gue malam paling serem ya. Nah, itu dia lagi jaga malam ditemenin sama security berdua doang. Kemudian ada trouble di sana pada saat itu. Kemudian trouble di salah satu wilayah. Kemudian si gardu itu tempat gensetnya itu ada dua notif. Yang pertama itu kalau notifnya berwarna merah itu orang boleh masuk, tapi notifnya merahnya kedap-kedip. Kalau notifnya warnanya hijau itu nggak boleh masuk Danger berarti. karena udah danger, pasokan listriknya udah normal. Jadi udah, singkat cerita, dia dapat kabar kalau misalkan salah satu kelurahan itu ada yang kendala, diminta untuk matiin listriknya. Ternyata benar ada konsleting listrik di salah satu wilayah tersebut karena memang ada kecelakaan di sana. Jadi tiang listriknya itu tabrak dan kemudian dia masuk. Kemudian dia masuk, yang paham banget untuk wilayah situ tuh dia sama si security itu. Dia ada 4 lorong. Lorong pertama, lorong kedua, lorong ketiga, lorong keempat. Dan kendalanya itu tuh ada di lorong keempat, itu paling pojok di gudang genset itu. Dia masuk ke paling pojok, ada di loker yang kedua, itu dia benerin. Kemudian udah bener nih, tapi si security itu kan lorongnya 4 gini, dia ada di sini nih, dia ada di lorong yang keempat. Nah, si security ini ada di lorong ketiga tapi paling pojok. Jadi dia nggak ngeliat si temannya ini, si teman gue ini lagi ngebenerin udah bener. Ternyata udah bener, listrik udah stabil. Dipanggil teman gue, ayo bang, udah kelar gitu. Dia bilang dia keluar tuh, dikira nggak disautin karena emang si security itu udah keluar. Oke. Ternyata dia masih di lorong yang ketiga. Ketika di lorong yang ketiga itu dia bingung kan, dia keluar kok nggak ada si bapak ini kan. Dia keluar, ternyata notif itu udah warna hijau dan si bapak itu dikabar masih di dalam. Si bapak itu masih di dalam, otomatis apabila si bapak itu nyentuh besi yang ada di sana, Iya. Maaf Pak. itu udah pasti kelewat. Dan dia saking care-nya dia sama temennya itu, karena dia kan nemenin juga ke dalam kan, dia juga beraniin diri karena dia udah tahu nggak boleh megang besi satupun yang ada di sana. Dia jalan, dia paling ke pojok, dia nengok ke kanan. Pas di lorong pertama dia langsung ke kanan, ternyata si bapak itu lagi ngeliat ke arah atas. Pas lagi ngeliat ke arah ke atas, dia juga nyenterin. Dan pas nyenterin ke atas itu emang bener, di situ ada sosok perempuan lagi begini-gini dan kakinya lagi ngegelayut gitu. Kemudian bapaknya itu kayak terkesima gitu ya, tapi bengong. Dikagetin lah sama si teman gue itu, si Aldi. Kagetin sama si Aldi, Pak, ayo udah warna hijau, cepetan keluar, takutnya ada kenapa-napa. Pas dia keluar,
dia keluar sama si itu, kok lu nggak ngabarin gua? Kata security-nya, kok lu nggak ngabarin gua? Jelas-jelas dia udah teriak-teriak, ayo pak, udah selesai, ayo pak, udah Gue jadi inget kayak nih film. Nah, jadi seolah-olah karena dia terkesima ditutupin tuh ya kan telinganya. Dia cuma fokus ke si perempuan. Mati kita!